Oke, bismillah. Untuk live kelas kali ini ya, kita bahas tentang matematika. Ya matematika aja ya walaupun saya juga bisa biasanya juga ada konsultasi TPA, juga ada konsultasi pilihan jurusan gitu ya. Nah, kenapa saya berikan judul seleksi masuk PTN dan artinya tidak mungkin kita bahas semua materi seleksi PTN untuk hari ini saja begitu ya. Saya cuma akan memaparkan kira-kira materi apa saja yang akan muncul di soal-soal seleksi masuk PTN, baik lewat jalur UTBK, baik lewat jalur mandiri, ya, lewat jalur seleksi mandirinya PTN, atau bahkan di PTS yang mungkin PTS favorit ya, opsi selain masuk ke PTN, gitu. Nah, singkat saja ya, ini kita jadi materi matematika ya untuk matematika itu ada banyak sekali sekitar 20 sampai 25-an lah ya. 20 sampai 25-an materi yang intinya adalah dari kelas 10 sampai ke kelas 12. Artinya apa? Artinya teman-teman semua harus benar-benar siap untuk belajar materi itu lagi, ya walaupun mungkin beberapa materi nggak perlu belajar rumus dasarnya karena sudah paham, hanya saja yang harus difahami adalah soal-soal yang berkarakter UTBK atau berkarakter seleksi masuk PTN, begitu. Di sini saya akan mulai dari yang mudah ya, yang paling mudah lah, yang dianggap teman-teman semuanya mudah begitu. Di antaranya yang pertama adalah sistem persamaan, yang kedua adalah matriks, yang ketiga bentuk eksponen, kemudian sama pasangannya yaitu logaritma, kemudian ada juga persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, pertidaksamaan, dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Sebagai informasi saja, untuk ujian di UTBK atau SBMPTN, seleksi yang diadakan secara umum semua PTN yang saat ini namanya UTBK, SBMPTN, itu teman-teman semuanya ujian tulisnya menggunakan sistem IRT, begitu ya, item respon teori. Artinya per soal itu bobotnya beda. Atau dalam bahasa Indonesianya, kalau teman-teman cari referensi, itu ada TRB, teori respon butir. Gitu. Nah, informasi terbaru untuk yang tahun lalu, ternyata di Soshum itu sudah tidak ada matematika. Nah, gimana nih kira-kira? Di Soshum sudah tidak ada matematika. Akibatnya apa? Akibatnya di PKU, ya teman-teman mungkin pernah dengar ya, TPA terbagi jadi 4 bagian itu. Di PKU, pengetahuan kuantitatif, disitulah muncul matematika dasarnya. Gitu. Nah, sebenarnya materinya hampir sama seperti sistem persamaan, misalkan. Hanya saja karakter soalnya beda ketika masuk matematika IPA dan masuk ke PKU. Beda. Ini kalau sistemnya tidak berubah dari tahun ini ya. Gitu. Matriks pun demikian. Yang keluar di matematika saintek pasti beda dengan matriks yang muncul di PKU. Walaupun babnya sama dan seterusnya. Nanti akan kita lihat. Hari ini kita akan insya Allah bahas sistem persamaan ya. Karena itu termasuk yang paling mudah. Nah, begitu teman-teman untuk materi matematika ya yang bisa kita pelajari. Yang mudah-mudahan saja ketidak ada aral melintang ya, harapannya adalah kita bisa adain live class walaupun sebentar ya, seperti ini, bisa juga ajak teman-teman yang lain, ntar ada latihannya, dan di grup yang di WhatsApp itu, insya Allah setiap hari nanti akan saya berikan satu soal terkait dengan bab yang kita bahas di hari ini, di hari Seninnya, begitu. Ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita tidak apa ya namanya ya, belajar dengan santai begitu ya. Karena begini,
banyak sekali ya strateginya dan tidak mungkin saya jabarkan hari ini. Mungkin di lain kesempatan. Kebetulan saya juga sebagai konsultan pemilihan jurusan, tidak ada hal-hal yang bisa kita kuasai, ada hal-hal yang di luar kekuasaan kita. Nah, fokusnya adalah yang di sini nih. Apa saja ini yang kita kuasai, begitu. Ya, singkatnya begitulah ya. Insya Allah kita akan bahas di waktu yang lain, begitu. Karena waktunya hari ini sangat pendek sekali ya untuk kita bahas bab ini. Jadi boleh teman-teman ajak teman-teman yang lain untuk masuk ke WhatsApp grup itu. Insya Allah setiap hari akan saya upload soal-soal yang terkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Dan soalnya udah karakter SBMPTN gitu, UTBK, SBMPTN. Kenapa sistem persamaan ini menjadi pilihan pertama? Karena dia yang pertama adalah soal yang cukup mudah ya. Soal yang cukup mudah. Kemudian dia juga masuk ke soal yang walaupun mudah, tetapi ternyata teman-teman semuanya masih ada yang bingung gitu. Ya. Nah, kenapa kita bahas per bab santai begitu ya? Karena ilmu itu kita harus capai dengan cara bertahap. Nggak ada ceritanya teman-teman beli buku kumpulan latihan soal 1 pekan langsung bisa semuanya. Tidak ada ceritanya sama sekali. Nah, apakah salah kalau kita punya buku kumpulan soal? Tidak, tidak salah sama sekali dan itu malah malah wajib harusnya ya. Cuman yang saya hadapi dengan teman-teman sebelumnya, siswa-siswa sebelumnya adalah mereka ini punya latihan yang sangat banyak, tapi ternyata tidak ada yang dikerjakan. Ya, tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Kenapa? Karena mereka ketika melihat begitu banyak soal, tidak bisa satu soal, jenuh tinggal dan menganggap bahwa dirinya, oh aku nggak bisa nih materi ini. Jadi saya skip dulu. Ternyata ketika skip, ternyata udah habis materinya di skip semua gitu. Nah, akhirnya kan juga rugi gitu ya. Makanya harapannya di sini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk belajar secara bertahap, bisa kita adakan diskusi begitu. Nah, insya Allah ya mudah-mudahan kalau bisa kita adakan tiap pekan ada live class, ya udah kita bikin live class aja nggak ada masalah ya untuk materi-materi ringkas. Oke ya, untuk menyingkat waktu langsung aja kita bahas sistem persamaan materi ditambah latihan soal sedikit lah ya untuk pembuktian atau untuk refleksi dari pembelajaran sebelumnya. Oke, yang pertama saya akan membagi sistem persamaan linear ini menjadi 3 pokok bahasan. Ya, yang pertama tentang bentuk umumnya, yang kedua tentang penyelesaiannya atau cara menyelesaikan sistem persamaan linear, yang ketiga aplikasi sistem persamaan linear. Oke, bentuk umum di sini mungkin yang kita hadapi cuma 2 ya, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel atau biasa dikenal dengan SPLDV. Kemudian mungkin kita juga bisa menghadapi sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Hanya saja yang sering kita jumpai di soal-soal seleksi PTN itu adalah yang 2 variabel. Ya, walaupun tidak menutup kemungkinan 3 variabel ya. Kemungkinan seperti seleksi mandiri, like SIMAK UI gitu ya, seperti SIMAK UI itu kan memiliki level soal yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi itu nanti akan kita lihat bagaimana sih bentuk umumnya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Sebenarnya ada 4 cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan metode grafik. Nah, metode grafik ini biasanya hanya SPLDV karena 2 variabel itu kan kita masih dimensi 2 gitu ya. Sedangkan kalau 3 variabel kita udah masuk ke dimensi 3, kita gambarnya juga susah begitu ya. Nah, kemudian ada metode eliminasi, kita tahu bahwa dari eliminasi bahwa kita akan menghilangkan salah satu bentuk variabelnya. Kemudian ada metode substitusi,
gitu ya. Kemudian ada metode gabungan. Gabungan di sini adalah eliminasi dan substitusi atau sebaliknya. Nah, yang kita bahas hari ini, kita singkirkan dulu metode grafik ya. Karena metode grafik ini biasanya hanya dipelajari di SMP. Soal-soal sederhana untuk membuktikan bahwa titik potong dan yang lainnya. Kemudian nanti kita aplikasinya masuknya kepada soal cerita. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, nanti ada sebuah kasus seperti ini, maka gimana bentuknya? Nah, seperti itu ya. Untuk aplikasinya soal cerita. Baik, kita langsung ke pokok bahasan yang pertama ya. Yang pertama kita lihat bentuk umum. Nah, bentuk umum tadi kita ada dua, SPLDV dan SPLTV. SPLTV kayak gimana SPLTV? SPLDV kita punya AX ditambah BY sama dengan C, dengan ABC-nya elemen bilangan real, PX ditambah QY sama dengan R, dengan PQR-nya elemen bilangan real. Ya, yang perlu difahami adalah sebuah sistem persamaan linear itu memiliki penyelesaian jika banyaknya persamaannya lebih dari atau sama dengan banyaknya variabel. Nah, jadi kalau SPLDV ya minimal kita punya dua persamaan. Begitu juga dengan SPLTV, minimal kita punya tiga persamaan. Baru kita bisa hitung penyelesaiannya. Berapa nilai X, berapa nilai Y, berapa nilai Z. Begitu. Nah, bisa difahami ya sampai sini. Insya Allah ini nggak ada masalah nih. Kemudian berikutnya kita masuk ke menyelesaikan sistem persamaan dengan metode eliminasi. Nah, gimana nih? Contohnya kita punya soal penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 3 dan 2X dikurangi Y sama dengan negatif 4 adalah, ya ini reminder aja ya. Jadi eliminasi itu kan langkahnya dalam menyamakan salah satu koefisien dari variabel. Kita punya dua persamaan, X ditambah 2Y sama dengan 3, dan 2X minus Y sama dengan negatif 4. Nah, mana nih yang kita samakan dulu? Artinya apa? Koefisien yang akan kita buat nilainya sama, akan kita hapus atau akan kita eliminasi. Begitu. Terserah sih sebenarnya ya. Cuman di sini saya ambilnya yang saya samakan adalah yang X. Sehingga yang persamaan pertama dikalikan dengan 2, yang persamaan kedua cukup dikalikan dengan 1. Artinya tidak berubah kondisinya. Nah, maka persamaan 1 menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 6, dan persamaan 2-nya tetap 2X dikurangi Y sama dengan negatif 4. Itu udah sama tuh, 2X, 2X. Nah, agar nilainya menjadi 0 atau kita bisa mengeliminasi dia, itu harus diapain? Agar hilang, maka harus kita kurangkan. Gitu ya. Di 2X dikurangi 2X nilainya 0, dan 4X dikurangi Y adalah 5Y. Sama dengan 6 dikurangi negatif 4 adalah 10. Maka Y-nya sama dengan 2. Nah, ketemu nih Y-nya. Gitu. Kemudian, sekarang kita akan mencari nilai X dengan mengeliminasi Y. Maka kita kalikan 1 persamaan yang atas, dan kita kalikan 2 sistem persamaan yang kedua. Sehingga kita bisa ambil X ditambah 2Y sama dengan 3, kemudian 4X minus 2Y sama dengan negatif 8. Nah, sekarang tandanya beda nih. 2Y negatif 2Y. Agar dia tereliminasi, maka harus dijumlah. Begitu kan ya? Sehingga kita punya 5X sama dengan negatif 5. Jadi nilai X-nya adalah negatif 1. Nah, udah. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 2. Sampai sini ada ditanyakan teman-teman?
wa, ga, bat, ma. Oke, insya Allah paham ya semuanya. Ini yang pertama, metode eliminasi. Biasanya teman-teman itu kalau misalkan diberikan contoh seperti ini, bilangnya di UTBK kan nggak ada Kak soal kayak gitu. Iya, nggak ada emang. Ya, ini cuma sekedar contoh yang sederhana. Nah, yang sederhana bisa difahami nggak? Kalau bisa, insya Allah kita lanjut ke level berikutnya. Seperti kita main game, kan ada level beginner, advance, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan dengan metode substitusi, yaitu pergantian atau mengganti. Oke, contoh soalnya, penyelesaian dari sistem persamaan 3M ditambah N sama dengan 1 dan 2M dikurangi 3N sama dengan 8 adalah, kita punya 3M ditambah N ya. 3M ditambah N sama dengan 1, taruhlah dia kita ambil persamaan 1. Nah, dari persamaan 1, kita punya N sama dengan 1 minus 3M. Gitu ya. Insyaallah bisa difahami. 3M ditambah N sama dengan 1, kita peroleh N sama dengan 1 dikurangi 3M. Nah, dari persamaan 1 ini, kita substitusikan ke persamaan 2. Nah, gimana? Kita punya 2M dikurangi 3N, maka N-nya kita ganti dengan kita peroleh dari persamaan 1 tadi. N-nya kita ganti dengan 1 minus 3M. Bisa difahami ya? Kemudian, kita punya 2M, ya, kita punya 2M dikurangi 3 ditambah 9M sama dengan 8. Karena perkalian distributif. Minus 3 dikali 1 adalah negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3M adalah 9M. Oke, sehingga kita dapatkan berikutnya 11M sama dengan 11. Maka nilai M kita dapatkan sama dengan 1. Nah, solusi yang pertama udah dapat nih. M-nya sama dengan 1. Baru kita masukin lagi atau kita substitusikan lagi M sama dengan 1 ke persamaan yang pertama. Ya, tadi kita punya apa? N sama dengan 1 minus 3M, sehingga N-nya sama dengan 1 minus 3, sehingga N-nya sama dengan negatif 2. Maka udah selesai nih. Bisa difahami sampai sini, teman-teman? Bisa, Kak. Ya, insya Allah gampang ya. Langsung aja nih. Waktunya mau habis soalnya. Menyelesaikan sistem persamaan, metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Ya, ini hampir sama sih ya. Penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 3y sama dengan 7. Nah, dan 3x dan seterusnya. Maka kita misalkan dieliminasi dulu. Dengan mengalihkan 3 dan yang persamaan 2 dikalikan dengan 2. Sehingga yang sama adalah koefisien x. Coba kita eliminasi dengan dikurangi. Kita dapatkan 13Y sama dengan 39. Sehingga Y-nya sama dengan 3. Ketika Y-nya udah dapat 3, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Terserah, misalkan saya ambil di sini persamaan yang pertama. Jadi 2x ditambah 3 kali 3 sama dengan 7, sehingga 2x sama dengan negatif 2, maka x-nya sama dengan negatif 1. Nah, insya Allah ini juga bisa difahami ya. Nggak ada kesulitan. Bisa, Kak. Berikutnya masuk ke soal cerita. Masuk ke soal cerita. Contoh, keliling suatu persegi panjang adalah 50 cm. Jika panjangnya lebih 5 cm dari lebarnya, maka luas persegi panjang. Oke, keliling persegi panjang, kita pasti tahu dong rumusnya apa gitu ya. Keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah L.
Kelilingnya adalah 50 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar, maka 25 sama dengan panjang tambah lebar. Kemudian di soal diketahui bahwa jika panjangnya lebih 5 cm dari lebarnya, berarti bisa dong kita tuliskan bahwa P adalah L plus 5. Begitu ya. Nah, bisa kita gunakan metode apapun ya, terserah. Cuman di sini saya buat substitusi. Masukin, P-nya diganti L plus 5. Sehingga 25 sama dengan L plus 5 ditambah L. Kita dapatkan L-nya sama dengan 10. Begitu ya. Kalau L-nya 10, tinggal kita substitusikan ke P sama dengan L plus 5. Sehingga dapatnya P-nya adalah 15. Udah dapat? P-nya sama dengan 15, lebarnya sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang, rumusnya adalah P dikali L. Sehingga kita dapatkan 15 dikali 10 sama dengan 150. Maka luas persegi panjang tersebut adalah 150 cm persegi. Itu adalah contoh latihan soal. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Silakan teman-teman. Oke, insya Allah tidak ada yang ditanyakan ya. Nah, baru sekarang nih kita lihat standar SBMPTN gimana sih soalnya, gitu kan? Oke, yang pertama nih, ini keluar di SBMPTN 2017. Ya, berarti bisa dong kita langsung pakai eliminasi ya. Nah, eliminasi 3X ditambah Y sama dengan 5, X minus Y sama dengan negatif 1, tinggal kita jumlahin aja. Y-nya habis, dapatnya 4X sama dengan 4, X-nya sama dengan 1. Nah, dapat ya, X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan. Taruhlah saya ambil persamaan yang kedua. X minus Y sama dengan negatif 1. Sehingga dapatnya 1 minus Y sama dengan minus 1, Y-nya sama dengan 2. Dapat X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, kita punya bentuk 2AX ditambah BY sama dengan 4. Nah, berarti kita punya 2 kali 1 ditambah B kali 2 sama dengan 4. Sehingga 2A ditambah 2B sama dengan 4. Kalau kita bagi 2 nih semuanya, maka dapatnya A plus B sama dengan 2. Dan itu yang ditanyakan di soal, maka hasilnya adalah 2. Jawabnya di pilihan adalah yang A. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa, Kak. Ya, oke ya, ini SBMPTN 2017 soal asli. Kemudian kita coba berikutnya SBMPTN 2016. Ini juga soal asli ya. Jika X ditambah Y dan seterusnya, maka X ditambah Y. Oke, kita punya AX ditambah Y sama dengan 4, X ditambah BY sama dengan 7. Ya, dengan eliminasi, maka kita harus samakan salah satu koefisien dari variabel. Nah, dapatnya misalkan yang saya samakan di sini adalah bentuk X-nya. Sehingga AX ditambah Y sama dengan 4, AX ditambah ABY sama dengan 7A. Insya Allah perkaliannya bisa difahami ya. Dengan mengurangkan, maka kita mengeliminasi X. Kita dapatkan 1 dikurangi AB kali Y sama dengan 4 dikurangi 7A. AB kita punya 2 nih. Nah, tinggal kita masukin ya kan. Tinggal kita masukin AB-nya sama dengan 2. Berarti 1 dikurangi 2 sama dengan negatif 1 ya. Dikurangi 2 adalah negatif 1. Maka negatif Y sama dengan 4 dikurangi 7A. Atau Y-nya sama dengan 7A dikurangi 4. Kemudian setelah dapat Y, nah kita bisa substitusi ke salah satu. Misalkan di X plus BY sama dengan 7.
Sehingga X ditambah B, Y-nya kita ganti dengan 7A dikurangi 4, sama dengan 7. Kita dapatkan X ditambah 7AB dikurangi 4B sama dengan 7. Ingat, kita punya AB-nya tadi berapa? Kita punya AB-nya sama dengan 2. Maka 7 dikali 2 sama dengan 14. Kita bisa tuliskan X plus 14 dikurangi 4B sama dengan 7. Sehingga X-nya adalah 4B dikurangi 7. Nah, di situ tanyakan X ditambah Y. Ya, langsung aja berarti kan 4B minus 7 ditambah 7A minus 4. Hasilnya adalah 7A plus 4B kurang 11. Maka jawabnya yang E. Itu tadi ditanyakan sampai sini. Ada ya? Oke. Soal berikutnya. Seorang anak melihat 2 balon udara di angkasa. Balon udara pertama berada 10 meter di atas permukaan tanah. Nah, berarti kita punya B ini ya. B1 adalah 10. Dan semakin tinggi dengan kecepatan 15 meter. Berarti ditambah 15N, di mana N-nya dalam menitnya. Kemudian balon udara kedua 120, berarti B2 sama dengan 120. Nah, kemudian kita punya semakin rendah, berarti turun ya, kurangi 20N. Tinggi balon udara kedua sama dengan 2 kali tinggi balon udara pertama. Tinggal kita input, 120 kurangi 20N sama dengan 2 kali 10 tambah 15N. Terus 20 dikurangi 20N sama dengan 20 plus 30N. Sehingga kita dapatkan N-nya adalah 100 sama dengan 50N, N sama dengan 2. Maka jawabnya adalah pada menit kedua. Nah, sementara sampai sini dulu ya. Untuk sistem persamaan, kalau ada pertanyaan silakan tentang materi ini silakan ditulis di WA group. Ya, jangan lupa untuk ajak teman-temannya juga. Semoga manfaatnya bisa lebih luas. Saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga kita dimudahkan dalam urusan kita masing-masing. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih.